Halo, perkenalkan nama saya Giri Vandun, mahasiswa semester 2 kelas B Program Ilmu Administrasi Negara Universitas Nusa Pada video kali ini saya akan mereview kembali materi yang disampaikan oleh Pak Lawrence pada mata kuliah Teori Sosial Politik. Oke, pada video ini saya akan mereview materi mengenai yang pertama itu teori dan paradigma dalam ilmu sosial. Yang kedua, teori klasik yang dimana meliputi teori positivisme, teori kapitalisme, teori struktur kekuasaan dan pembagian kerja, dan berikutnya itu teori sosial modern yang meliputi teori kritis, tindakan sosial, interaksionalisme simbolik, fenomenologi, dan feminisme. Baik, yang masuk yang pertama yaitu mengenai teori dan paradigma dalam ilmu sosial. Itu pertama, definisi teori. Teori adalah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara konsep variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Contohnya konsep satu barang yang modis, dan yang kedua konsep dua meningkatnya pembelian. Jadi dari konsep 1 dan 2 muncul sebuah teori, yaitu barang yang modis sangat dianggap penting sehingga mereka akan membeli barang untuk diri mereka. Baik, yang kedua itu definisi konsep. Konsep itu merupakan istilah yang digunakan secara abstrak yang di dalamnya ada kejadian, keadaan, kelompok, atau individu. Ada dua konsep yang berbeda, yaitu yang pertama, konsep yang jelas hubungannya dengan fakta. Contohnya meja, kita bisa menggambarkan meja secara wujud nyata karena terlihat. Dan yang kedua, konsep lebih abstrak. Contohnya seperti angin. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakannya. Nah, itu disebut konsep yang lebih abstrak. Jadi, kesimpulan dari konsep itu adalah abstraksi yang mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian dan atau keadilan kelompok atau individu. Yang berikutnya yaitu preposisi. Apa itu preposisi? Preposisi artinya adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Baik, dilanjutkan dengan paradigma. Paradigma itu artinya pandangan atau kacamata suatu orang dalam melihat fenomena sosial yang terjadi. Menurut Thomas Kuhn, paradigma merupakan disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh teori baru. Jadi, paradigma itu sebagai suatu referensi atau pandangan yang menjadi konsep di mana arti daripada paradigma itu sendiri adalah konstelasi teori. Pertanyaannya, di mana ada pendekatan serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu tema pemikiran. Artinya, paradigma akan membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara melihat sesuatu, apa yang dianggap masalah, serta metode pencegahannya. Paradigma akan menentukan apa akan dipilih dan apa yang akan ditelaah. Elemen-elemen paradigma yaitu ada 3. Itu yang pertama, ontologi, yang artinya asumsi tentang realitas. Contohnya buku yang ditanyakan nanti apakah itu? Ya, jawabannya buku. Yang kedua, epistemologi, artinya asumsi tentang hubungan antara penelitian dan yang diteliti. Yang ketiga, tentang metodologi, yang artinya asumsi tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Kita masuk dalam pokok bahasan yang selanjutnya itu tentang teori klasik, di mana teori klasik ini menyangkut pembahasan mengenai teori positivisme. Yang pertama itu positivisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika.
Dalam bidang ilmu sosial, sosiologi, antropologi, dan bidang ilmu sosial lainnya, istilah positivisme sangat berkaitan erat dengan istilah naturalisme dan dapat dirunut ke pemikiran Auguste Comte pada abad ke-19. Comte berpendapat positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana, universal, yang selanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas. Susunan tingkatan ini dapat terus dikembangkan sehingga masing-masing sains yang baru akan tergantung pada tahap sebelumnya. Penganut paham positivisme meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan jika ada antara ilmu sosial dan ilmu alam, karena masyarakat dalam kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan, demikian juga alam. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Ini berarti yang disebut sebagai positif bertentangan dengan sesuatu yang hanya ada di dalam angan-angan atau impian, atau terdiri dari sesuatu yang hanya merupakan konstruksi atau kreasi kemampuan untuk berpikir dari akal manusia. Dapat disimpulkan bahwa pengertian positivisme secara terminologi berarti suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya yang sumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala hal di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Pokok pembahasan yang berikutnya itu tentang kapitalisme dalam teori klasik. Kapitalisme adalah sebuah model produksi yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya. Minimalisasi biaya produksi dicapai dengan cara menekan upah pekerja. Kapitalisme dilakukan oleh suatu badan atau perseorangan di luar pemerintah. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Pelaku kapitalisme disebut kapital. Kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bersifat diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa, di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan manusia. Guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu. Kemudian buruh yang berperan sebagai operator mesin guna mendapatkan nilai dari bahan baku yang diolah. Yang berikutnya pembahasan mengenai struktur kekuasaan yang dipelopori oleh Max Weber, di mana struktur kekuasaan adalah hierarki kompetensi atau agresi atau kekuatan yang didasarkan pada pengaruh antara individu atau entitas lain dalam suatu kelompok. Sebuah struktur kekuasaan berfokus pada cara kekuasaan dan otoritas terkait antara orang-orang dalam kelompok seperti pemerintah, bangsa, lembaga, organisasi, atau masyarakat. Struktur itu seperti itu menarik untuk berbagai bidang termasuk sosiologi, pemerintahan, ekonomi, dan bisnis. Struktur kekuasaan mungkin formal dan disengaja dibangun untuk memaksimalkan nilai-nilai seperti keadilan atau efisiensi, seperti dalam organisasi hierarkis di mana setiap entitas
kecuali satu berada di bawah suatu entitas lain. Sebaliknya, struktur kekuasaan mungkin merupakan seperangkat peran informal seperti yang ditemukan dalam hierarki dominasi, di mana anggota kelompok sosial berinteraksi seringkali secara agresif untuk menciptakan sistem peringkat. Budaya yang tersusun dalam hierarki dominasi adalah budaya dominator. Kebalikan dari budaya kemitraan yang egaliter, kelompok atau elit yang terlihat dan dominan memegang kekuasaan atau otoritas, yang struktur kekuasaannya sering disebut sebagai pembentukan. Struktur kekuasaan bersifat cair dengan perubahan yang terjadi secara konstan, baik secara perlahan atau cepat, berkembang atau revolusioner, secara damai atau dengan kekerasan. Pokok pembahasan yang terakhir dalam teori sosial klasik ini yaitu pembagian kerja, yang dimana dipelopori oleh Emile Durkheim. Itu dimana pembagian kerja adalah konsep spesialisasi pekerjaan dalam suatu masyarakat. Secara historis, peningkatan pembagian kerja dikaitkan dengan pertumbuhan perdagangan, kebangkitan kapitalisme, dan peningkatan kompleksitas proses industri, dan peningkatan konsep dan implementasi pembagian kerja telah diamati dalam budaya Sumeria kuno atau Mesopotamia, di mana penguasaan atau penugasan pekerjaan di beberapa kota bertepatan dengan peningkatan perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi. Pembagian kerja umumnya juga meningkatkan produktivitas produsen dan pekerja individu. Setelah revolusi Neolitikum, peternakan dan pertanian menghasilkan persediaan makanan yang berlimpah, yang meningkatkan populasi dan mengarah pada spesialisasi tenaga kerja, termasuk profesi baru seperti pengrajin, tentara, dan kelas elit. Spesialisasi ini dilanjutkan dengan proses industrialisasi, di mana pabrik era revolusi industri banyak dalam ekonomi klasik, serta beberapa insinyur mesin seperti Charles Babbage adalah pendukung pembagian kerja. Selain itu meminta pekerja melakukan satu atau sedikit tugas, menghilangkan periode pelatihan panjang yang diperlukan untuk melatih pengrajin, yang digantikan dengan pekerja tidak terampil yang dibayar lebih rendah tetapi lebih produktif. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pokok pembahasan yang berkaitan mengenai teori sosial modern, yang penjabarannya meliputi teori kritis, teori tindakan sosial, teori interaksionisme simbolik, teori fenomenologi, dan teori feminisme, di mana saya akan menjelaskan teori-teori ini satu persatu. Baik, yang pertama yaitu teori kritis, yang dimana teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan pada penekanan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai istilah, teori kritis memiliki dua makna dengan asal-usul sejarah yang berbeda. Pertama berasal dari sosiologi, dan yang kedua berasal dari kritik sastra, di mana digunakan dan diterapkan sebagai istilah umum yang dapat menggambarkan teori yang didasarkan pada atas kritik. Dengan demikian, teori Max Horkheimer menggambarkan teori kritis adalah sejauh mana manusia berusaha untuk membebaskan manusia dari keadaan yang memperbudak mereka. Yang kedua, teori tindakan sosial, yang dimana dipelopori oleh Max Weber. Teori tindakan sosial adalah teori mengkaji tentang motif dan perilaku dari seorang manusia. Pendekatan pemaknaan yang bersifat subjektif
sehingga memungkinkan seorang mampu mempengaruhi dan menerima pengaruh orang lain. Lebih lanjut, Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu kepada individu atau kelompok lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Di sisi lain, Weber berpendapat bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang mencari ciri khasnya. Alhasil, kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak. Secara umum, memang tujuan sosiologi salah satunya adalah memahami secara mendalam makna subjektif dan tindakan sosial seorang individu. Teori ini berguna untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks motif para pelakunya, Weber membagi teori tindakan sosial menjadi 4 bagian, yakni tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasionalitas instrumental, dan tindakan rasionalitas nilai. Yang ketiga yaitu teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Yang berikutnya, fenomenologi yang tampak dan atau dalam bahasa Yunani yaitu logos, yaitu ilmu, adalah sebuah disiplin ilmu dan studi inquiry deskriptif yang meletakkan perhatiannya pada studi atas penampakan atau fenomena, akuisisi pengalaman, dan kesadaran. Fenomenologi singkatnya adalah studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman subjektif dan intensionalitasnya. Studi ini kemudian mengarahkan pada analisis kondisi kemungkinan intensionalitas, latar belakang praktis sosial, dan analisis bahasa. Dalam konsep Husserl, fenomenologi berpusat pada refleksi sistematis dan studi struktur dan kesadaran dan fenomena yang tampak pada pikiran. Fenomenologi berbeda dari konsep analisis Cartesian yang memandang realitas sebagai set atas objek yang bertautan dan bertalian antara satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya atau yang kelima dan terakhir dalam teori sosial modern yaitu feminisme, di mana feminisme adalah kajian mendalam mengenai upaya mengubah peranan gender, praktik-praktik seksis, dan juga norma seksual yang seringkali membatasi pengembangan diri. Feminisme berfokus penuh dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dijumpai kaum perempuan dalam sehari-hari, seperti kasus pemerkosaan, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, ketimpang penghasilan dalam dunia pekerjaan. Salah satu tokoh pejuang gerakan feminisme sendiri adalah Mary Wollstonecraft, memaknai feminisme sebagai suatu pergerakan emansipasi wanita, yaitu gerakan yang mentitik beratkan tentang perbaikan hak dan kedudukan wanita serta menolak keras ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan makna feminisme pada nyatanya bersifat dinamis dan terbuka, sehingga feminisme tidak hanya membebaskan dan memperjuangkan hak-hak perempuan, melainkan gerakan ini juga berfokus dalam membebaskan laki-laki dengan memutuskan acuan-acuan yang terkonstruksikan oleh masyarakat pada perempuan dan laki-laki. Dalam feminisme tidak dapat dipisahkan dari peran laki-laki, sehingga laki-laki berperan dalam kesetaraan gender dan mendukung feminisme. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton video ini, yang dimana saya mereview kembali
materi yang disampaikan oleh Bapak Lawrence dalam mata kuliah teori sosial politik. Terima kasih.